Senang sekali saya Susanto bisa menjumpai Anda kembali di Tosansu Channel. Ya, setelah sekian lama tidak upload video, akhirnya hari ini saya kembali mengupload video, dan konten kali ini saya ingin berbagi kisah mengenai pengalaman kerja pernah menjadi kurir paket dan dokumen pada sebuah jasa travel di kantor cabang Surabaya. Ya, meskipun tidak lama ya, hanya bertahan 4 bulan, tetapi banyak pengalaman atau banyak hal yang saya rasakan, baik suka duka selama bekerja menjadi kurir paket dan dokumen. Oke, kisah pengalaman kerja ini terjadi sekitar akhir tahun 2016 saya, sampai awal bulan-bulan di tahun 2017 ya. Jadi selama 4 bulan. Saya lupa persisnya tanggal berapa, bulan berapa, sampai tanggal berapa, bulan berapa, tetapi kurang lebih yang saya ingat ya sekitar itulah ya. Baik, kita akan mulai pembahasannya sebagai berikut. Tadi kurir paket dan dokumen. Modalnya apa saja sih? Nah, di sini modalnya itu bisa berupa barangnya, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain, dan non barangnya guys. Ini menurut saya sih ya, menurut saya secara pribadi. Nah, yang pertama yang harus dipunyai itu tentu saja adalah HP Android ya. HP Android itu harus punya. Kenapa? Karena ini adalah semacam senjata utama ya. Senjata utama karena ini nanti akan berhubungan dengan telepon menelpon ya, terus kemudian terima dan kirim WA, terus penggunaan aplikasi Google Map dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting bagi seorang kurir ya, seorang kurir paket dan dokumen. Dan yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah power bank ya. Karena HP Android itu apabila digunakan untuk internetan ya, atau paket data internetannya itu diaktifkan, maka sudah bukan rahasia umum lagi bahwa HP Android itu sangat boros akan baterai, dan itu diperlukan power bank, terutama ketika kita berada di lapangan. Ini sangat membantu sekali bagi seorang kurir apabila saat terjun di lapangan ya, membutuhkan HP Android namun baterainya low atau hampir habis, maka power bank ini akan sangat membantu dia dalam pekerjaannya sehari-hari ya. Selanjutnya, poin berikutnya adalah mengenai pulsa dan paket data internet. Ya, tentu saja pulsa ini penting untuk dalam komunikasi telepon ya. Kalau SMS mungkin udah jarang karena tergantikan oleh aplikasi WhatsApp mungkin ya. Nah, pulsa di sini sangat penting digunakan bagi saya saat itu sebagai kurir. Kenapa? Karena seperti pada situasi tertentu ya, misalnya begini, SOP yang ada di tempat saya bekerja saat itu adalah apabila kita mengirimkan sebuah paket ke alamat pelanggan dan ternyata pelanggannya sedang tidak ada di rumah ya, maka saya sebagai kurir harus minta bantuan admin atau yang bertugas di kantor cabang di Surabaya itu untuk menghubungi si penerima paket ini, bahwa mengatakan bahwa kurirnya sudah ada di depan rumahnya untuk mengantarkan paket, tetapi yang bersangkutan tidak ada. Jadi semacam pemberitahuan begitu supaya yang bersangkutan itu bisa segera pulang atau gimana. Pokoknya supaya lancar lah dalam serah terima paket. Nah, namun ada kalanya suatu saat ketika kesibukan ya dalam melayani pelanggan yang mau mengirimkan paket di kantor, otomatis akan membuat proses ini agak tersendat ya, agak lama. Karena kesibukan itulah
suatu ketika saya mengambil inisiatif, saya tidak meminta bantuan admin ya, atau yang bertugas di kantor travel yang ada di kantor cabang Surabaya itu untuk menghubungi si penerima paket, tapi saya menghubungi langsung yang bersangkutan ya melalui nomor telepon yang tercantum pada paket tersebut. Nah, jadi kadang-kala saya mengambil jalan pintas ini. Kenapa? Karena agak lama kalau harus menunggu jawaban atau bantuan dari admin yang ada di kantor-kantor cabang. Ya, resikonya memang harus kita kehilangan pulsa beberapa ribu ya, dan itu memang harus keluar dari kantong kita sendiri. Juga dengan paket data internet ini sangat penting ya, jangan sampai kehabisan khususnya untuk sebagai kurir. Kenapa? Karena yang pertama, tentu saja untuk komunikasi ya, baik dengan pelanggan ataupun dengan admin dan sesama karyawan lainnya dalam pesan WhatsApp ya, ini sangat penting. Demikian juga dalam penggunaan Google Map, ini seperti wajib ya, aplikasi wajib bagi seorang kurir ya, karena saya merasakan banyak manfaatnya ketika saya bekerja sebagai kurir dalam penggunaan aplikasi Google Map ini. Jadi itu pentingnya kenapa pulsa dan paket data internet jangan sampai habis ya. Itu juga semacam modal bagi seorang kurir paket dan dokumen. Berikutnya menurut saya yang lainnya adalah tentang holder HP motor ya. Ini meskipun saat itu saya tidak mendapat fasilitas seperti itu, saya juga tidak memasangnya pada sepeda motor kantor yang saya gunakan sebagai kendaraan ya untuk aktivitas kerja sebagai kurir. Tapi saya merasakan ini membayangkan ini sangat akan membantu bagi seorang kurir apabila holder HP motor ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan HP saat kita mengakses Google Map dalam mencari alamat tujuan dari paket yang akan kita kirim ya. Karena pada saat itu saya tidak memiliki holder HP motor, tidak ada. Jadi saya biasanya berhenti di pinggir jalan untuk melihat kira-kira masih jauh apa tidak lokasi tempat paket yang akan saya antar ya. Tetapi saya tidak tahu apakah penggunaan holder HP motor ini gimana ya, kira-kira ada sanksi apa enggak ya kalau penggunaannya saat di jalan raya, apakah melanggar aturan lalu lintas atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya perhatikan ini pun juga dipakai oleh ojek online ya. Itu sering juga si sepeda motornya dipasang holder HP motor ya. Semuanya kembali kepada masing-masing kurir ya, apakah mau masang holder HP motor atau tidak. Jika yang pasti melihat situasi kondisi yang ada memungkinkan apa tidak memasang holder HP motor ini. Poin berikutnya adalah tentang jam tangan. Nah, ini sebenarnya adalah pilihannya, option yang saya masukkan di sini. Karena meskipun tidak pakai jam tangan sebenarnya juga tidak apa-apa, karena di HP kan juga sudah ada jamnya. Tapi kalau kita memakai jam tangan, itu apabila kita melihat sekarang jam berapa ya, itu akan lebih mudah kalau pakai jam tangan. Kalau pakai HP, kalau Anda diletakkan di holder HP motor misalnya, pasti akan bahaya. Kalau kita sambil nyetir motor sambil melihat HP, itu kan bahaya ya. Itu maksud saya memasukkan jam tangan ini sebagai salah satu juga modal ya, atau yang penting, meskipun ini sebenarnya bisa dipakai atau tidak, ini sesuai keinginan masing-masing lah ya. Jadi ini sebuah pilihan yang tidak wajib sebetulnya. Dan selanjutnya adalah tentang alat tulis atau ballpoint. Ini penting ya, penting paling tidak kita sebagai kurir itu membawa ya minimal 1 atau 2 lah alat tulis semacam ballpoint. Kenapa? Kadang-kala kalau kita membutuhkan tanda tangan dari si penerima paket atau kita ingin tanda tangan ya, kita tidak kebingungan ya, karena kita sudah menyiapkan alat tulis atau pulpen sebelumnya. Oke, lanjut.
Berikutnya adalah tentang nggak malu bertanya. Terus terang, saya ini agak introvert ya, agak pemalu. Tetapi ketika saya menjadi kurir, ya, yang mengharuskan saya untuk tidak malu bertanya, karena kalau saya malu bertanya seperti peribahasa maka akan sesat di jalan. Nah, jadi seorang kurir itu apabila tidak mengetahui atau kurang tahu tentang sebuah lokasi ya, maka dia nggak boleh malu untuk bertanya. Biasanya saya itu akan bertanya tentang alamat itu ya, kalau di lapangan ya, di jalan itu misalnya kepada tukang parkir ya, tukang becak ya, ataupun Pak Satpam, dan masih banyak hal yang lainnya. Tapi kalau di kantor ya biasanya saya tanya kepada kurir yang lebih senior atau karyawan yang lainnya yang lebih mengetahuinya ya. Berikutnya masalah Google Map. Nah, ini penting sekali, apalagi kalau khususnya di kota besar ya seperti Surabaya yang semuanya itu sudah tercover ya. Kita mau cari alamat di jalan mana itu rasanya sudah ada. Kalau di kota besar itu saya yakin lebih mudah dalam pencarian alamatnya daripada di desa ya, atau di daerah yang belum masuk kota besar. Ya, terus terang saja meskipun di kota besar itu juga ada kesulitan tersendiri dalam mencari sebuah alamat. Misalnya kalau dia berada di perkampungan ya, yang masuk gang, apalagi gang sempit, yang sepeda motornya kita harus turun ya, tidak bisa dinaiki karena kita harus tuntun karena gangnya sempit. Itu pun juga pernah saya alami ya. Tapi paling tidak sebagian besar itu alamatnya akan lebih mudah kita cari ya kalau kita tidak tahu itu memakai Google Map. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali bagi seorang kurir. Berikutnya mengenai sehat dan daya tahan tubuh ya, otomatis kalau kita tidak sehat ya, tidak memiliki daya tahan tubuh yang fit, akan mengganggu sekali ya. Kita tidak bisa optimal dalam bekerja. Apapun bidang pekerjaan kita, kalau kita tidak sehat dan daya tahan tubuh kita drop atau sakit-sakitan, tentu saja akan mengganggu ya, mengganggu. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat dan juga multivitamin ya. Kadang-kadang harus minum multivitamin supaya kita nggak gampang sakit. Okay? Selanjutnya, poin berikutnya adalah mahir mengemudi sepeda motor dan tahu haluan. Bisa sepeda motor aja tapi tidak tahu haluan, maksud saya itu juga bisa sangat berbahaya ya, karena bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Khususnya ini bagi yang yang baru bisa naik motor ya. Tapi kalau sudah mahir dan mengetahui haluan sepeda motor pasti akan lebih bagus. Nah, mengendarai sepeda motor di desa atau di kota besar ya, itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Jadi kita harus memahami bagaimana sih cara mengendarai sepeda motor yang bagus dan baik demi keselamatan diri sendiri atau orang lain, terutama di kota besar itu gimana ya. Itu perlu berlatih ya, apalagi di kota besar itu juga kadang sering macet ya pada jam-jam tertentu. Surabaya juga begitu, terutama kalau di Surabaya itu pas jam kerja kantor ya, berangkat ataupun jam pulang, juga pas weekend atau malam minggu itu biasanya ramai sekali macet ya. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, SIM C itu harus kita punya, ini wajib ya, supaya apabila ada operasi lalu lintas ya, ketika ditanya mana SIM-nya, kita tidak punya atau SIM-nya mati, waduh, kita bisa kena tilang ya. Oke, berikutnya tentang air minum ya. Saya saat itu paling tidak membawa air minum itu satu botol air mineral yang ukuran itu 1,5 liter. Awal mulanya saya mencari botol kosong, kemudian saya bawa, saya isi dengan air isi ulang yang ada di kantor. Namun lambat laun karena banyak yang membawa gitu ya, akhirnya persediaannya habis, dan kadang-kala mau ngisi sudah habis, belum sempat ada yang beli lagi, makanya
sejak saat itu saya beli sendiri ya, beli sendiri. Jadi ketika di tengah perjalanan itu saya mampir ke swalayan modern seperti ya Indomaret, Alfamart ya, itu untuk sekedar membeli air botol mineral yang ukuran 1,5 liter. Itu rata-rata cukupnya untuk saya saat itu satu hari, yang mulai dari pagi sampai malam, bahkan kadang juga bisa lebih. Tapi kebanyakan ya 1,5 liter itu biasanya. Jadi ketika di tengah perjalanan dalam pengantaran paket dan dokumen, ketika saya haus ya saya berhenti sebentar ya untuk meneguk air ya, supaya saya tidak dehidrasi ya. Jadi ini sangat penting sekali, itu menurut saya ya. Oke, poin berikutnya apa? Kita lihat. Nah ini dia, ini sebenarnya poin di awal ya. Jadi pada saat saya melamar pekerjaan sebagai kurir, itu salah satu syaratnya adalah kita harus menjaminkan ijazah asli ya. Jadi bagi Anda yang mau bekerja sebagai kurir, itu harus berpikir ya, meskipun mungkin di perusahaan atau di tempat lain mungkin hanya fotokopi saja atau gimana, tetapi ini berdasarkan yang saya alami saat itu ya, saya bekerja itu saat saya melamar, apakah saya diterima atau tidak itu ketika benar-benar saya diterima itu ya memang harus menjaminkan ijazah aslinya ini ya, dan akan dikembalikan ketika kita mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Tapi kita juga harus berpikir lebih matang, harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau ijazah asli sekolah kita gunakan sebagai jaminan. Jadi Anda harus bijak dan siap menerima segala konsekuensi atau resiko yang mungkin yang tidak kita inginkan ya. Tapi saat itu ya saya baik-baik saja, semuanya berjalan lancar meskipun saya hanya bisa bertahan kerja sebagai kurir 4 bulan saja. Tapi ketika saya mengundurkan diri, ijazah pun ya dikembalikan, semuanya lancar, aman-aman saja. Oke. Mungkin kondisinya akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda pula. Dan ini pun juga mungkin berbeda ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua perusahaan mensyaratkan seperti ini. Tapi paling tidak poin ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada yang mensyaratkan seperti ini gitu loh. Bahkan bukan hanya kurir ya, tapi di perusahaan saya itu mungkin karyawan di bidang lain ya, misalnya admin atau sopirnya, sopir travel itu ya harus menjaminkan ijazahnya kalau diterima bekerja di situ ya. Oke, next. Poin berikutnya tentang masker dan sarung tangan. Nah, masker di sini bukan berbicara tentang masker medis ya, tetapi masker yang itu loh, yang biasanya digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau touring itu loh. Nah kalau di Surabaya kan banyak yang jual itu di pinggir jalannya, juga sarung tangannya itu ya, sarung tangan untuk sepeda motor. Yang jual di pinggir jalan itu kan biasanya jual juga jas hujan dan lain sebagainya. Jadi itu perlu ya. Tetapi kalau melihat kondisi saat ini, masker medis itu lebih tepat ya. Oke, lebih tepat. Sarung tangan pun juga terserah Anda mau pilih yang mana model. Ya, itu terserah Anda untuk kenyamanan Anda ya. Karena kegunaan sarung tangan ini untuk menyerap keringat ketika kita berada di jalanannya, di jalan raya itu kadang kita juga berkeringat, dan kalau tangan berkeringat maka akan licin tangan kita saat kita menghandle gas dan lain sebagainya. Ini sangat mengurangi kenyamanan dalam berkendara, itu menurut saya. Oke, terus sebenarnya ini antara penting dan tidak ya tentang plastik pelindung paket. Ya rata-rata sih kalau saya lihat paket dan dokumen saat itu pun sudah dikemas dengan plastik ya. Kalau dokumen itu biasanya amplopnya sudah didobeli dengan semacam plastik bening transparan gitu ya, sampulnya, covernya. Kalau paket kebanyakan juga sudah dilapisi dengan apa itu namanya,
plastik kresek hitam gitu loh ya, rata-rata kan juga sudah begitu. Tapi yang saya maksud di sini ini adalah paket yang agak besar ya, yang kita letakkan di jok belakang motor ya. Itu kalau sewaktu-waktu hujan, kalau kita nggak persiapan pelindungnya kan juga repot ya. Bisa-bisa kemasannya rusak kan, bisa gimana gitu nanti si penerima paketnya ya. Nah, saat itu yang saya gunakan begini, ketika sebelum saya berangkat itu, suatu saat saya menemukan sebuah kresek ya yang masih bagus ya. Kreseknya itu besar, panjang gitu, hitam, yang biasanya untuk itu loh, wadah tempat sampah itu loh ya. Belahnya tong sampah itu kan biasanya ada ya. Tapi itu sama sekali masih bersih, belum digunakan. Jadi itu saya ambil ya. Ya memang saya cuma satu itu, dan itu pun berguna ketika suatu saat saya mengirimkan paket gitu di tengah jalan hujan deras ya. Jadi saya harus minggir dulu, paket yang saya letakkan di jok belakang itu saya bungkus itu ya. Meskipun tidak jaminan tidak basah sedikit dus kemasannya, tapi paling tidak hancur ya kemasan dusnya. Itu menurut saya. Ataupun bisa juga memakai misalnya jas hujan yang yang bekas, yang sudah tidak kita pakai tapi bisa kita gunakan untuk pelindung paket, itu bisa juga sih. Kenapa kalau saya berbicara semacam itu? Karena saya untuk paket-paket yang ukuran sedang dan agak besar itu kan tidak muat dimasukkan di tas ransel ya, karena saat itu saya hanya menggunakan tas ransel, jadi tidak ada tas kurir atau tas pos yang diletakkan di jok belakang yang ada di posisi kiri atau kanan ya, kiri dan kanan ya, karena tidak ada fasilitas untuk itu. Nah, ini berkaitan di poin berikutnya ya, tentang tas kurir atau tas pos. Ini sebenarnya kebutuhan wajib ya bagi seorang kurir paket dan dokumen ya. Kalau Anda lihat Pak Pos ya, atau petugas kurir ya di jasa ekspedisi lainnya itu kan pasti punya ya, pasti ada itu. Tetapi saat itu saya membayangkan juga akan mendapat fasilitas semacam itu, tapi ternyata tidak. Jadi terpaksa saya memakai tas ransel ya, tas pakaian saya gunakan sebagai wadah paket yang ukurannya kecil sampai sedang ya, pokoknya bisa masuk. Kalau tidak masuk ya terpaksa saya letakkan aja di jok belakang, saya ikat dengan itu tali karet dari ban bekas sepeda motor, ban dalamnya, karena yang dikasih ya cuma itu tali karet dari ban bekas sepeda motor itu. Dan poin berikutnya adalah ini pakaian rapi, sepatu dan jaket. Nah, awal mulanya saya itu ya pakai pakaian rapi ya. Untuk bawahan itu bisa memakai celana panjang kain atau jeans atau levis. Kalau saya saat itu lebih nyaman pakai jeans karena memang punyanya itu. Kemudian yang pakaian atas itu ya pakai kemeja seragamnya, seragam di perusahaan saya bekerja saat itu. Tapi saya belum memakai sepatu meskipun punya, saya memakai sandal slop. Tapi ternyata tidak semua instansi memandang kalau memakai sepatu itu sopannya. Mungkin ada yang menganggap kurang sopan. Akhirnya setelah mendengar masukan dari beberapa orang, akhirnya saya memakai sepatunya. Itu juga lebih enak. Dan yang gak kalah pentingnya itu jaketnya. Kenapa? Kalau kita jadi kurir di kota besar seperti Surabaya yang panasnya minta ampun, kalau kita nggak pakai jaket, saya jamin 1 minggu kulit lengan Anda akan gosong, akan hitam legam. Demikian juga sarung tangan, itu fungsinya selain menyerap keringat, itu juga untuk melindungi jari-jari kita dari sengatan matahari. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Anda sering sepeda motor ya, berjam-jam di jalan raya, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, wis tau dijamin 1 minggu saja akan kelihatan perbedaannya belangnya. Betul itu.
Jadi itulah kegunaan dari jaket dan sarung tangan. Dan pada poin selanjutnya mengenai uang cadangan atau darurat. Nah, ini pun juga penting ya bagi seorang kurir, meskipun untuk bidang lainnya juga penting ya. Tetapi untuk yang pekerja di lapangan ini akan lebih penting juga ya. Ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu di saat ada kejadian tak terduga ya. Ini akan sangat membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Oke kawan, saya kira cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, dan akan kita sambung ke video berikutnya ya, ke part 2, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih guys, Anda sudah menonton video part yang pertama dari pengalaman saya bekerja sebagai kurir paket dan dokumen, dan saya tunggu Anda di 2 video selanjutnya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton, dan terima kasih dan bye bye.